Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari ini hari Senin tanggal 14 April 2025. Pada video terdahulu saya menayangkan soal pengumuman rencana pengembalian dana saldo para pengguna aplikasi PayTrend. Di situ juga saya menayangkan IG Instagram dari PayTrend Official yang memuat pengumuman tersebut. Kemudian Instagram yang akunnya itu suka menutup komentar itu pernah membuka sesaat komentarnya, kolom komentar. Kemudian ada salah satu mantan karyawan PayTrend bertanya di situ. Dia bertanya, untuk gaji karyawan yang dulu tertunda kapan dibayar? Lalu apa jawabnya? Kemudian dijawab oleh admin dari akun Instagram tersebut, menyebutkan begini: silakan ke pemilik lama dan manajemen lama. Silakan ke pemilik lama dan manajemen lama. Ini maksudnya berarti PayTrend yang ada sekarang yang memasang pengumuman di koran neraca, dua pengumuman di koran neraca itu adalah PayTrend dengan pemilik baru dan manajemen baru. Begitu. Jawaban dari admin di IG milik PayTrend Official ini akhirnya memberikan jawaban terhadap apa yang pernah saya pertanyakan di sini, bahwa dengan dimuatnya pengumuman akuisisi saham PayTrend 100% pada bulan Februari lalu, kemudian pengumuman kedua menyusul pengumuman kedua pada bulan Maret kemarin tentang mempersilahkan kepada para pengguna aplikasi PayTrend untuk mengklaim saldo dananya di PayTrend, itu telah memberikan sebuah jawaban bahwa benar Yusuf Mansur itu punya rencana baru terhadap perusahaannya itu PayTrend. Dengan jawaban ini membuktikan bahwa PayTrend, Yusuf Mansur mau memberitahukan kepada kita semua bahwa saat ini PayTrend sudah dimiliki oleh pihak lain dan dengan manajemen baru. Saudara-saudara, saya kemudian mengambil data dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Di sana ternyata benar saja PayTrendnya Yusuf Mansur telah merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga merubah susunan komposisi pemegang saham, merubah susunan pengurus, tetapi kepemilikannya masih tetap Jam'an Nurudin Mansur atau Yusuf Mansur. Dari data di Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Veritera Sentosa Internasional itu baru saja merubah aktanya terbaru pada bulan Maret yang baru lalu. Saya bacakan beberapa data penting perubahan dalam akta PT Veritera Sentosa Internasional atau PayTrend. Tanggal perubahan itu terjadi pada tanggal 5 Maret 2025, baru saja. Artinya akta ini berubah setelah mereka memasang pengumuman akuisisi di koran neraca pada bulan Februari itu. Di situ disebutkan bahwa notaris, ada akta notaris baru, kemudian notarisnya adalah Indah Hairunisa SHMKN yang beralamati Jakarta Timur. Kemudian nomor aktanya 4, tanggal aktanya tanggal 5 Maret 2025. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa domisili perusahaan. Nah, ini saudara-saudara, ternyata alamat yang dipasang oleh PayTrend di koran neraca itu berbeda dengan alamat yang ada di dalam akta perubahannya. Kalau dalam pengumuman pengembalian dana, PayTrend menyebutkan alamatnya Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 2 RT 01 RW 04 Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, maka dalam akta ini justru berbeda. Dalam akta ini alamat itu ada alamat PayTrend ini di RT 004 RW 005 Kelurahan Cipetai Selatan. Berbeda sekali dengan alamat yang ada di pengumuman di koran dan yang ada dalam akta.
Saudara-saudara, hari ini saya berkesempatan mendatangi alamat yang dipasang oleh Paitren di dalam aktanya ini, yakni RT 04 RW 05 di Cipete Selatan. Dan di sana saya mendatangi rumah Pak RT 004. Walaupun Pak RT-nya Pak Safik namanya tidak berada di rumah, namun ada orang dekatnya membantu saya menunjukkan bahwa kalau nomor 2 Jalan Raya Fatmawati, maka itu memang bukan berada dalam lingkungan RT 04. Itu berada di alamat yang seperti yang sudah saya berikan video kemarin itu, video yang baru lalu. Kalau kita merunut angka-angka nomor-nomor bangunan yang berada di jalan Rumah Sakit Fatmawati, memang itu sudah acak-acakan, tidak berurutan maksud saya. Angka yang lebih rendah itu berada di dekat Rumah Sakit Fatmawati, jalan tol. Sedangkan angka yang lebih tinggi itu ke arah Blok M. Nah, saudara-saudara, kalau nomor 2 itu berada di sisi sebelah kanan, kalau dari arah Blok M, maka alamat yang ada dalam akta ini berada di sisi sebelah kiri. Jika kita berjalan dari arah Blok M. Nah, kalau nomor 2 itu berada di ujung Jalan Fatmawati, di dekat jalan tol, maka tentu saja RT, RW, dan kelurahannya itu sudah berubah. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, saya berkesimpulan bahwa Paitrennya Yusuf Mansur ini memang sengaja memasang alamat yang serba tidak pasti, baik dalam serba tidak bersesuaian antara yang dipasang di koran sebagai pengumumannya dan yang berada di dalam akta perubahannya. Saudara-saudara, ada apa saja yang berubah dalam akta terbaru dari Paitren? Pertama yang berubah itu adalah persetujuan perubahan anggaran dasar. Ada tempat kedudukannya, maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan, juga peningkatan modal usaha. Jadi kalau pada akta terdahulu itu Paitren berkedudukan di Bandung, maka kali ini berkedudukan Jakarta. Perubahan berikutnya tentang perubahan anggaran dasar, yang dalamnya ada peningkatan modal ditempatkan atau modal disetor. Kemudian ada perubahan menyangkut pemberitahuan perubahan data perseroan. Ada direksi dan komisaris yang berubah, ada peralihan saham, dan ada alamat lengkap perseroan. Saudara-saudara, yang menarik dalam perubahan aktanya Paitren yang terbaru ini adalah pada susunan pengurus dan para pemegang sahamnya. Yang pertama tercatat bernama Bobby, itu NIK-nya sekian, NPWP-nya sekian, lahir di Jakarta tahun 87, alamatnya ada di sini. Kemudian ada namanya Ferry Lesmana Atmaja, lahir di Jakarta juga tahun tahun 78, alamatnya ada di sini. Kemudian ada nama Jimmy Gani Arnardo sebagai direktur, itu Jimmy Gani Arnardo Damani, lahir di Pematang Siantar tahun 78, sebagai direktur, tinggal di Jakarta, NPWP-nya sekian, NIK-nya sekian, alamatnya ada di sini. Yang terakhir sebagai komisaris itu ada nama Gilang Fatah Hami Fibangga sebagai komisaris, itu lahir baru saja tahun 2001, malah lahir di Malang, kemudian tinggal di Jakarta. Nah, saudara-saudara, ini dia catatan pentingnya pemilik manfaat. Pemilik manfaat di sini tercatat satu-satunya orang di sini, yakni Jam'an Nur Khotib Mansur. Alamatnya di Ketapang, NIK-nya sekian, kemudian NPWP-nya sekian. Hubungannya adalah dengan perusahaan ini sebagai pemegang saham, tinggal di Ketapang Cipondoh, RT RW-nya persis seperti alamatnya Yusuf Mansur. Dalam akta ini disebutkan bahwa pemilik manfaat, yakni Yusuf Mansur, itu punya beberapa kewenangan
Di antaranya dia memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. Kemudian Jam-an ini juga memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar. Kemudian yang ketiga, boleh menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan per tahunnya. Kemudian yang terakhir, Jam-an memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau menghentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lainnya. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau kabarkan di sini bahwa dengan dimuatnya dua pengumuman di koran neraca oleh Paytrend, pertama soal pengumuman pengalihan 100% saham Paytrend, itu bermaksud mau menyampaikan kepada kita semua bahwa saat ini Paytrend sudah melimpahkan sahamnya 100% kepada pihak yang lain, sehingga saudara-saudara yang punya masalah dengan Paytrend terdahulu itu sudah tidak lagi mereka bertanggung jawab, karena itu menjadi tanggung jawab manajemen yang lama. Kemudian pada bulan Maret, 1 bulan kemudian, mereka memasang iklan sekali lagi atau pengumuman sekali lagi di koran neraca menyebutkan bahwa jika para pengguna Paytrend masih menyimpan beberapa dokumen yang terkait dengan akun atau terkait dengan aplikasi Paytrend, maka boleh meminta kembali uang saldo mereka dan akan dibayar secara tunai. Kedua pengumuman ini, saudara-saudara, menjadi cukup bukti bagi Paytrend untuk melepaskan tanggung jawab, mencuci tangan dari tanggung jawab mereka terhadap saudara-saudara pemilik akun dan pemilik aplikasi Paytrend yang lama. Dengan adanya kedua pengumuman tersebut, maka Paytrend telah sah memenuhi ketentuan dari pihak regulator, ketentuan dari Bank Indonesia, di mana mereka sudah menjalankan kewajiban mereka menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa kepemilikan Paytrend lama itu sudah beralih kepada manajemen baru, dan mereka juga sudah membuka diri untuk membayar atau mengembalikan saldo para pengguna Paytrend. Sampai tanggal 28 April ini, jika saudara-saudara tidak datang mengklaim, maka kewajiban mereka telah selesai atau mereka telah tidak lagi bertanggung jawab terhadap saudara-saudara para pengguna aplikasi Paytrend terdahulu. Hanya saja alamat yang diberikan itu gelap adanya, tidak ada dalam penelusuran saya setidaknya, juga tidak bersesuaian dengan akta terbaru yang dimiliki oleh Paytrend. Saudara-saudara, selama ini saudara-saudara di tanah air, sejarah tanah air, belum ada orang yang berstatus ustadz, yang bertitel ustadz, kemudian memberikan atau menyampaikan kebohongan yang terbuka seperti apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur soal Paytrend ini. Belum juga sampai 10 tahun Paytrend ini telah mati dengan membawa sejumlah kebohongan-kebohongan yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Sampai di akhir detik-detik terakhir Paytrend pun Yusuf Mansur masih tega menyampaikan kebohongan antara pengumuman yang berada yang dipasang di koran dan yang ada pada aktanya yang terbaru. Saudara-saudara, berikut ini saya mau merilis kembali sebuah video. Video ini sesungguhnya sudah dirilis oleh pembuatnya pada tahun 2022 yang lalu. Belum lama. Di sini mari kita saksikan sama-sama. Yusuf Mansur begitu hebatnya, dia menyampaikan sebuah kebohongan yang begitu terbuka di depan jamaah, di depan sebuah acara semacam pengajian, di sebuah tempat yang juga semacam masjid. Situlah Yusuf Mansur menyampaikan sejumlah kebohongan dia soal Paytrend. Apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur dalam video itu berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi dengan Paytrend hari ini. Tak ada yang tersisa dari Yusuf Mansur hari ini dari bisnisnya kecuali warung Stick and Shake. Itu pun karena warung Stick and Shake ini digawangi oleh Jody Brotoseno, seseorang yang memang cukup berwibawa dalam bisnis kuliner di tanah air. Semoga video saya ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya tadi bicara sama Pak Sekda, tambang nggak ada apa-apanya. Oh serius, tambang nggak ada apa-apanya. Mau tambang emas kek, mau tambang nikel kek, mau tambang batu bara kek, mau oil and gas, nggak ada apa-apanya. Sama yang namanya fintech. Lihat Jack Ma. Lihat Jack Ma. Jack Ma bermain di wilayah yang sama dengan saya. Fintech, financial technology, payment gateway, cashless, digital society, banking digital. Hari ini Pak, kami sudah 2,3 triliun rupiah perputarannya. Dan tidak ada akal, tidak ada apa, tidak ada kemudian begini-begitu, tidak ada. Tidak ada Pak, asli nggak ada. Saya mimpin perusahaan, saya mimpin pesantren. Anak-anak yang kerja di saya, teman-teman yang kerja di pesantren, semuanya masuk ke dalam kantor berwudu. Bapak kalau main ke kantor saya harus buka sepatu. Kenapa? Karena 4 lantai di kantor kami semuanya daerah yang dinyatakan suci, dimanapun bisa sholat sunnah, dimanapun bisa berzikir, dimanapun kemudian bisa duha, dimanapun bisa tahajud, dimanapun bisa baca Quran. Saya kalau datang tidak rapat, saya kalau datang saya kumpulin karyawan-karyawan saya, lalu saya bilang, ayo silakan dibuka surah Al-Fatihah. Nggak pernah saya rapat. 8 Desember Pak Bupati, 8 Desember Petre jadi bank. Kulit begini, lokal Indonesia, belum ada saham yang dijual 1% pun. Sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu tahu yang melihat, yang membaca berita bahwa hari ini perusahaan-perusahaan rata-rata sudah asing. Kami Pak, perusahaan dengan size 2,3 triliun, Januari Februari besok insya Allah kita berangkat menuju pada 20 triliun per bulan. Per bulan.